Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan di semester genap, pertemuan kedua, saya akan membahas tentang pengenalan firewall. Jadi firewall ini adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapapun yang memiliki akses terhadap jaringan privat dari pihak luar. Lebih singkatnya, bahwa firewall ini adalah bisa memblok port yang dikhususkan, atau misalnya ada dua network yang berbeda. Nah, ini menjadi port 1 dan port 2, misalnya network 1 dan network 2. Firewall ini berfungsi untuk memblok akses masuk dari network 1 ke network 2. Jadi network 1 dan network 2 meskipun terhubung dalam satu router, itu tidak bisa terkoneksi antar komputernya. Nah, itu sedikit yang dimaksud dengan firewall ya. Jadi kemudian fungsi firewall itu adalah semua jaringan komunikasi itu melewati firewall. Kemudian hanya lalu lintas resmi diperbolehkan oleh firewall. Itu fungsinya memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Jadi kalau ada hacking, kemudian phishing di internet, itu bisa diblok oleh firewall. Jadi fungsi-fungsinya lebih mendalam adalah alamat IP dari komputer sumber, kemudian port berfungsi sebagai portnya. Jadi maka tentu cara kerja firewall ini ya melindungi salah satu port yang terhubung terhadap network. Kita akan melakukan salah satu praktikum yang berkaitan dengan firewall, karena firewall ini bagian dari network security ya, metode dari network security. Oke, kita akan persiapkan praktikum sesuai pada gambar topologi seperti ini. Topologinya ada satu router, ada dua switch, kemudian standarisasi routernya adalah router 1814 di Cisco, switchnya 29524, kemudian sebanyak 6 PC. Jadi 6 PC ini nanti dipisah menjadi dua network, dan ini yang network 1, kemudian ini yang network 2. Network 1 yaitu PC 0 sampai 4 sampai 3, sorry. Kemudian network 2 PC 4 sampai PC 5 ya. Oke. Baik. Kemudian ini adalah IP pembagian IP address. Untuk network 1 itu ada 4 PC. Itu IP addressnya gateway-nya 1.1 ini. Kemudian di PC 45 yaitu 2.1. Kita akan mengkonfigurasi sesuai dengan topologi ini ya. Oke, baik. Tidak lama lagi, kita langsung saja praktikum bagaimana cara kerja firewall memblok port dari network 2 ke network 1, sehingga network 2 dan 1 meskipun dalam satu jaringan tidak bisa terkoneksi, tidak bisa terkoneksi, mereka hanya bisa terkoneksi dalam satu lokal network saja. Oke, baik, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu praktikum. Oke, nah ini kita buka Cisco Trackernya. Kita akan memulai saja praktikum pada hari ini mengenai firewall, dan nanti kita akan melihat dari praktikum ini fungsi daripada firewall ya, fungsi daripada firewall. Oke, baik, kita tambahkan dulu sesuai standar tadi
router ya. Routernya kita klik router, kita cari routernya 1841 tadi ya. Kalau tidak ada 1841 boleh 1941, kita taruh di sini 181. Oke. Kita tambahkan switch ya, switchnya 29524. Oke, tambahkan 2 di sini switchnya. Kemudian kita tambahkan PC. PC untuk network 1 sebanyak 4. Oke, banyak 4 ya, PC 0 sampai dengan PC 3. Kemudian di network 2 dipasang PC 4 dan PC 5. Oke, baik. Kemudian kita akan menghubungkan dengan kabel ya, kabel jaringan. Kita menggunakan kabel straight karena berbeda device ya, sehingga dihubungkan dengan kabel straight. Kita hubungkan dari router dulu, router 0 ke arah switch. Oke, kemudian kita hubungkan lagi dari router juga ke arah switch network 1. Baru kita menghubungkan kabel ke PC ya. Oke, PC kita hubungkan. Nanti kita akan mencoba konfigurasi menggunakan common ya, common line interface. Jadi kita menggunakan teks terminal, tidak menggunakan GUI ya. Untuk GUI nya hanya pemberian IP address pada masing-masing PC ya. Nanti kita akan mengisi address pada masing-masing PC. Oke, kita tuntaskan dulu. Kita tuntaskan switchnya. Oke, nah ini sudah terhubung semua. Topologinya maksudnya ini sudah oke, topologinya sudah cukup saya kira. Ini topologi firewall. Oke, ini untuk firewall. Baik, nah sekarang kita akan memberikan alamat IP pada masing-masing PC yang ada di network 1 dan di network 2. Oke, kita mulai saja. Untuk gateway-nya nanti di sini kita akan menginput melalui CLI ya. Oke, kita akan isi dulu desktop. Desktop kita isi 192.168.1.2 itu ya. Tidak apa-apa, kita berikan dulu gateway. Gateway-nya 1.1. Oke, ini berarti kita copy saja biar gampang. Nah, di PC 0 1.2, PC 1 berarti 1.3. gateway-nya tetap sama ya. Kemudian berlanjut sama pengerjaannya ya. Berarti 4 ya. Ini tetap 1. Oke, baik, ini kita isi 2 ya, tadi isi ini 2 itu 2. Kemudian gateway-nya kita isi, ini meskipun gateway-nya belum kita input ya di CLI, tapi tidak apa-apa, kita isi dulu. Ini 2.3 ini gateway-nya
Oke, ini sudah pada tahapan pengisian seluruh IP address yang ada di PC ya. Kalau kita tes sebenarnya, karena ini memang routernya belum terhubung, ini tidak akan terkoneksi sebenarnya, tidak valid ya. Tapi kalau sudah terkoneksi di sini menggunakan network, ini pasti terhubung. Pada kasus ini kita akan menolak akses daripada network 2 ke network 1 dengan konfigurasi router ya. Bukan tidak dikonfigurasi tapi dikonfigurasi. Jadi kita masuk saja ke bagian routernya untuk dikonfigurasi. Oke. Masuk ke sini, kita cek ke CLI-nya, CLI-nya sorry. Coba kita cek dulu ya. Kita hidupkan dulu ya. On-nya. Oke. Kita exit dulu. Kita mulai saja dari awal. Kita akan mengkonfigurasi mengkonfigurasi pada bagian pas Ethernet 01 atau yang mengarah ke network 1 gitu ya. Berarti dia mempunyai interface 0/1 ya. Oke, kita mulai saja. Routernya sudah on, kita masukkan konfigurasi router. Oke, sudah masuk. Kita akan input interface 01 supaya interface 01 terisi gateway gitu ya, terisi gateway. IP address oke ya. Oke, baik. Kita isi netmasknya, isi manual ya, kita belajar. Oke. IP address 192.168 ini gateway untuk pas Ethernet di interface 01 ya. Kita enter saja. Oke. Kemudian kita no sh, ini tidak shutdown, artinya mengganti konfigurasi ke network 2. Nah, tidak di shutdown ya. No sh, oke. Nah, baik, kita lanjutkan konfigurasi berikutnya ke konfigurasi di network 2 dengan interface 01 gitu ya. Oke, kita masuk, kita exit dulu bagian di network satunya. Kita masukkan integer interface-nya 00 ya. Ini mengarah ke network 2. Kemudian kita enter. Kita masukkan IP address gateway-nya network 2. IP address 192.168.2.1 gitu ya, dengan subnet masknya seperti ini. Oke,
kita entry saja. Oke, entry. Ini baru pada tahapan pertama ya, jadi oke. Nah, oke, kemudian sudah cukup tadi Naisa sudah ke enter. Nah, kita akan coba uji koneksi pada network 1 dan network 2. Kita coba uji koneksi, kita close dulu. Kita uji koneksi. Ini belum on ya. Coba kita udah. Oke, kita koneksikan. Nah, sebelum dibentuk firewall, seharusnya antara network 1 dan network 2 itu terbentuk bisa terkoneksi ya. Kita tes dulu. Seharusnya antara PC 0 dan PC 4 dan PC 0 yang berbeda network, dalam kondisi firewallnya belum dikonfig, ini bisa terhubung ya. Kita cek, harusnya bisa terhubung ya. Nah, ini terhubung ya. Oke, PC 4 dengan PC 0 terhubung. PC 5 dengan PC 1 progress. Coba lagi. Nah, sukses ya. Nah, artinya apa? Ini belum terbentuk firewall. Nah, yang menjadi kasus adalah kita akan membuat satu firewall untuk memblok port antara network 1 dengan network 2. Port misalnya port yang ada di PC 4 dengan port yang ada di PC 0. Meskipun dalam satu router itu terblok ya. Oke, baik, kita langsung saja mengkonfigurasi pada bagian firewallnya supaya tidak terhubung ya. Tidak terhubung antara koneksinya. Kita lanjutkan ya. Oke, kita exit dulu. Exit. Oke, exit dulu. Exit. Kita konfigurasi. Oke, kita konfigurasi firewallnya. Kita lanjut ya. Tadi sudah pada tahapan konfigurasi terminal, kemudian kita masukkan integer FA01 dulu ya, untuk memblok FA01, interface 01 yang mengarah ke network 1 berarti ya. Oke, here kita masukkan IP akses ya. Oke, akses grup. Jadi nanti ada grup network 1 dengan grup network 2 gitu ya. Nanti antara grup ini tidak bisa terkoneksi, hanya satu grup saja yang terkoneksi. IP access grup 1 in. Oke, khusus grupnya interface network 1 ya. Kita buat enter. Oke, kita masukin akses list ya. Listnya ini diizinkan, berarti kalau ini itu diizinkan. Buat kita masukin net masuk. Berarti 1.2 diizinkan bisa mengakses gateway gitu ya, mengakses gateway pada grup interface network 1 gitu ya. Oke, di enter saja. Kita masukin lagi akses list 1 permit gitu ya. Permit itu harus meminta autentikasi atau otorisasi atau permission. Oke, ini sudah selesai untuk konfigurasi di interface 01. Sekarang masuk ke interface pas internet 00. Oke, lanjut.
aksesnya dibuat, sorry, IP akses grup ya, grup kemudian one in gitu ya, IP akses grup one in. Oke, akses grup one in di entry, kemudian kita masukkan akses listnya, akses list one deny oke, 8.2.2 ya, mulai dari 2.2 kan. Akses list bla 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 satu ini oke, entry lagi akses list satu permit oke. Satu ini akses list satu permit ini entry, ini sudah selesai ya. Kemudian setelah langkah ini kita akan menguji fungsi daripada firewall, apakah antar network ini sudah tidak terkoneksi atau tidak. Dan kita cek dulu ya, kita hapus dulu, kita kirim. Nah oke, kita coba lagi ya, valid, seharusnya valid terus. Oke, kita coba. Nah ini valid ya, sama ya, nanti ini juga sama. Nah ini karena belum PC1 dan PC5 belum dikoneksikan firewall, jadi tadi yang dikoneksikan itu 2.1 gitu ya, 2.1 ini dengan 2.2, jadi ini tidak terkoneksi. Nah nanti ketika Anda menambahkan supaya PC1 tidak terkoneksi dengan PC4 ya berarti harus dibuat konfigurasi. Nah ini baru valid dari PC4, sedangkan PC5 nanti bagaimana konfigurasinya. Ini PC5 ke PC1 masih sukses ya. Kenapa? Karena memang PC5 firewallnya belum diblok ya. Jadi tugas Anda selanjutnya adalah bagaimana caranya Anda saya tugaskan supaya nanti dari network ini ke network 1, network 2 ke network 1 semuanya tidak bisa mengakses. Jadi hanya khusus grup lokal, misalnya ini mengakses ke sini gitu ya. Nah ini mengakses ke sini bisa, ini mengakses ke sini bisa. Sedangkan dari network 2 ke network 1 itu valid. Kalian nanti di rumah dipraktikumkan fungsi daripada firewall ini sesuai dengan video ini, dan nanti di pertemuan berikutnya saya akan memberikan soal untuk troubleshoot. Jadi silakan dipelajari pada praktikum firewall ini. Oke. Jadi cukup sampai di sini untuk pertemuan membahas tentang firewall. Jadi nanti rekan-rekan, adik-adik sekalian bisa memodifikasi, misalnya menjadi 2 router atau sebagainya. Itu silakan disesuaikan dengan kemampuan adik-adik ya. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan praktikum pada kesempatan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.